Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang terhormat Bapak Kapolres Ciamis, yang saya hormati Bapak Kapolres Ciamis, yang saya hormati para PJU Polres Ciamis, yang saya hormati para Kapolsek jajaran Polres Ciamis, yang saya hormati para perwira staf Polres Ciamis serta para brigadir ASN PHL dan Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Hidayah Polres Ciamis, maupun yang mengikuti kegiatan Bin Rahtal ini melalui virtual di polsek-polsek jajaran Polres Ciamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini tanpa terkecuali. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke Hadrat Ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana hingga saat ini Allah masih senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmatnya serta kasih sayangnya kepada kita selaku hambanya, sehingga kita bisa bersilaturahmi, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kegiatan yang memang sudah dilaksanakan secara rutinan seminggu sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau satu tanda ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita yang mulia Habibana al-Karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para awliya, para salihin, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul jaza nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sayagiannya beliau Allah yang membawa agama Islam ini ke Indonesia, ke dunia, sehingga kita mengenal siapa Tuhan kita yang layak disembah, dan memang tempat kita menyembah dan kita meminta tidak ada lain seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan saya. Mungkin beberapa masih ada yang kenal atau yang belum kenal. Nama saya Muhammad Taqiyuddin.
asli Bogor, sanes orang Sukadana, orang Sukadana soteh ayeuna sebab menangkan orang Sukadana. Asli Bogor, tinggal di Sukadana, tepatnya di depan kantor kecamatan Cisaina. Alhamdulillah saya membina beberapa santri dari mulai usia 4 tahun sampai anak SMA atau yang sudah lulus SMA, serta pengajian-pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Alhamdulillah, ini tahun kelima saya di Sukadana. Sebelumnya 2 tahun di Banjar dan sisanya di Bogor. Dan alhamdulillah pula ini yang ketiga atau keempat kali di Polres Ciamis. Jadi kenalkan nama saya, panggilan biasanya saya dipanggil Kiki, atau orang memanggil Ustadz Kiki, atau lebih lengkapnya Muhammad Taqiyuddin. Mungkin agak susah diucapkan Muhammad Taqiyuddin. Jadi yang lebih simpel saja, Ustadz Kiki. Tapi jangan dikatakan bahwa Kikinya itu seperti perempuan, ya. Walaupun banyaknya Kiki itu perempuan. Alhamdulillah, hari ini ada yang sedikit saya sampaikan tentang amal perbuatan manusia. Setiap manusia atau setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti akan diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dibalas. Karena memang rata-rata manusia ketika melakukan sesuatu pengennya ada timbal balik. Benar nggak? Bapak kerja di sini ada timbal baliknya nggak? Ada timbal balik kan? Ada timbal balik, dan itu pasti ditunggu timbal baliknya. Allah sudah menyiapkan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka Allah menyiapkan timbal baliknya. Ada yang timbal baliknya di dunia, ada yang timbal baliknya tidak di dunia. Ada yang timbal baliknya di dunia dan akhirat. Ada juga yang tidak ada timbal baliknya. Dan timbal balik itu ada yang baik, ada yang buruk. Mungkin kita tidak sudah tahu rata-rata kalau melakukan amal baik pasti dapat pahala atau ganjaran. Ada juga melakukan keburukan pasti dapat ganjaran siksa. Tapi kan kita tidak pernah tahu itu siksa benar apa enggaknya, benar nggak? Pahala itu ada atau tidaknya, benar nggak? Pernah terlihat? Pernah kita bayangkan pahala itu bentuknya seperti apa? Atau ganjaran itu seperti apa? Siksa itu seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Padahal yang jelas, sudah pasti. Apa itu ganjaran? Apa yang kita rasakan selama dalam kehidupan kita, itu adalah ganjaran dari Allah. Dan itu adalah nikmat. Ada 5 perbuatan yang Allah hitung amalnya. Yang pertama, ada amal yang hanya sekedar niat, tapi dapat ganjaran. Yang pertama, amal hanya sekedar niat, tapi dapat ganjaran. Tapi bukan yang betul-betul hanya niat saja tidak dilakukan, tidak. Tapi ada orang melakukan amal perbuatan, tidak kesampaian. Dia sungguh-sungguh ingin, contoh. Ini hari apa? Kamis. Ada puasa yang namanya Senin, Kamis. Enggak semua orang mampu, Pak. Benar enggak? Enggak semua orang mampu. Tapi tahu sunnahnya, tahu ganjarannya. Dia niat malamnya atau dari mulai sorenya sudah niat besok mau puasa. Sudah dengan niat kuat. Jam 3 bangun sholat tahajud terus sahur. Pagi-pagi biasa masih puasa, sudah niat puasa Senin Kemis. Hari Kemisnya puasa. Datang ke kantor ada tamu ngajakin makan. Yang namanya orang diajak itu wajib. Atau datang misalkan kita bertamu silaturahmi, ditawarin makan, nggak boleh ditolak. Karena itu puasa sunnah. Ambil, kenapa? Kita sudah dapat ganjarannya, juga dapat kenyangnya. Nah, ini satu perbuatan yang Allah balas hanya sekedar niat, padahal tidak dilakukan. Tapi kalau memang itu tidak bisa ditahan. Kalau masih bisa ditahan,
Oh mohon maaf kalau tidak tersinggung. Kalau tersinggung jangan, udah laksana. Buka aja. Jangan sampai diteruskan puasanya. Setelah itu apakah harus puasa lagi? Enggak usah puasa lagi. Kalau misalkan orang sudah nawarin terus kita ngambil tawarannya itu, maka tidak usah diteruskan puasanya. Kecuali memang kita sudah niat banget, ya sekarang terima, nanti saya teruskan saja puasanya. Tapi kan percuma Pak, sudah batal. Tetap ganjarannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sekedar niat. Atau niat mau bangun malam. Ya Allah, saya niat tahajud, tapi nggak bangun. Begitu bangun jam 4 lewat 20 menit. Nggak keburu ke air. Tapi sudah niat dari awal. Dapat ganjaran. Dapat. Yang kita pikirkan adalah ganjaran itu apa sih? Yang selalu dipikirkan itu. Seperti orang membuat sesuatu, door prize. Tahu isinya nggak? Enggak. Daripada orang yang bikin satu undian yang jelas hadiahnya dibanding dengan door prize yang tidak jelas hadiahnya. Orang pilih yang jelas atau yang tidak jelas? Nah, yang jelas. Kalau saya pilih yang nggak jelas, Pak. Kenapa yang nggak jelas? Karena dari Allah itu yang nggak jelas kadang-kadang lebih baik daripada yang jelas. Contoh, kata Allah, kamu baca Quran dikasih ganjaran sekian. Itu jelas. Tapi dibanding seperti ini, nggak ada orang yang beramal tanpa meminta apa-apa. Ada nggak? Nah, orang yang seperti ini yang nggak sulit. Maksudnya apa? Yang hanya beramal mengharapkan Allah saja. Yang dikejarnya cuma penciptanya. Tidak mengharapkan balasan apapun. Ada zaman sekarang seorang seperti itu. Ada. Jarang. Mungkin kalangannya bukan kalangan kita, tapi kalangannya ulama besar ke atas. Atau para waliullah. Mereka nggak berharap ganjaran dari Allah. Mereka nggak berharap surga. Mereka hanya berharap cinta dari Allah. Disenangi Allah, disukai Allah. Tapi can orang tadinya. Can nepi. Ganjarannya tidak jelas. Nggak ada yang jelas. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang tidak jelas kadang-kadang lebih baik daripada yang sudah jelas. Yang sudah jelas itu kadang-kadang nggak seberapa, masih bisa kita lakukan, masih kita beli, bisa beli. Contoh, kalau misalkan orang bikin undian, hadiahnya motor, masih bisa dibeli dengan secara kredit. Tapi kalau yang nggak jelas, bisa jadi sebuah villa, sebuah mobil, sebuah perusahaan, sebuah terus banyak, ternyata dalam satu yang tidak jelas itu isinya lebih banyak. Jadi bagaimana amal perbuatan supaya sampai kepada tahap itu? Mulailah dari hal kecil. Dengan cara apa? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita hanya mengharapkan ridha Allah? Bagaimana hanya mengharapkan cintanya? Bapak, ibu yang sudah punya pasangan. Ketika ia dikejarnya pasangan itu apa? Apakah dunianya? Atau apanya? Kesetiaan. Apalagi? Cinta, kasih sayang. Itu kan? Betul nggak? Sekiranya itu tidak ada salah satu pasangan dalam satu pasangan, maka rumah tangga bagaimana? Hamba. Sama. Ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala berperbuatan tidak ada sedikit pun mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan hambar ibadah kita. Maka lakukan dari hal kecil. Jadi mulai kita salat itu bukan hanya kewajiban, tapi satu. Hidup itu hanya menunggu salat, dan salat itu apa? Kita bertemu dengan kekasih kita. Siapa? Orang yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi kita nafas, yang memberi kita masih penglihatan, pendengaran dan sebagainya, yang selama ini tidak pernah diambil sedikit pun. Coba kalau misalkan Allah, karena sekarang kamu sudah melakukan satu maksiat, maka aku ambil pendengaran 50%. Enak gak, Pak? Nggak enak kan? Nggak enak. Atau saya ambil setengahnya dari mata penglihatan yang satu supaya tidak melihat. Nggak nikmat.
Ataupun ditukar, nanti saya tukar dengan 1 triliun uang atau 1.000 triliun uang. Tapi telinganya dua-duanya budek. Nggak dengar sama sekali, pokok pun pakai alat. Kira-kira mau nggak menukar satu dunia, tapi dengan nikmat yang ada pada diri kita hilang. Yang kedua, nikmat yang wajib atau amal perbuatan yang wajib. Ini yang wajib balasannya. Mereka tahu siapa Tuhannya yang disembah. Mereka tahu tujuannya untuk apa dalam hidup. Mereka tahu kepada siapa dia harus meminta. Mereka tahu akan kemana setelah hidup ini. Dan orang yang seperti ini jaminannya surga. Mereka laksanakan kewajiban amal yang wajib. Karena sudah tahu apa yang akan Allah berikan. Tidak pernah musyrik. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Menduakan Allah. Ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini memberikan manfaat dan madarat pada kehidupan kita. Saya mau tanya, kalau misalkan orang berangkat dari Ciamis ke Jogja, bawa duit cuma 10.000. Di tengah perjalanan, hatinya dan dikduk duit itu nggak cukup buat musyrik atau enggak? Khawatir ketika dia berjalan kemana ke Jogja, dia cuma duit pas-pasan, nggak bisa pulang lagi, terus ada rasa khawatir. Musyrik nggak? Terus kalau orang berjalan kemana-mana nggak bawa handphone, lalu khawatir dalam dirinya, musyrik nggak? Enggak, Pak. Ini yang memberi manfaat dan madarat pada kehidupan. Tidak ada ini, manfaat dan madarat tetap dari Allah. Tidak mendahului Allah. Karena itu sifatnya dunia. Ketika bisa memberikan madarat dan manfaat, artinya dia sudah disembah. Kita nyembah duit nggak, Pak? Sembah nggak? Enggak. Ini disembah nggak? Hanya sekedar dipakai, ada manfaat, ada madaratnya, tapi bukan madarat yang untuk urusan akhirat, bukan manfaat untuk urusan akhirat, tapi hanya urusan dunia saja. Tidak musyrik. Hati-hati. Yang disebut musyrik adalah sesuatu yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat serta disembah. Sekarang kalau misalkan pegang ini terus percaya kepada ini, tapi sholat masih zikir la ilaha illallah subhanallah, masa disebut musyrik? Sedangkan orang musyrik masuk Islam syaratnya apa? La ilaha illallah. Masa orang misalkan ada tahlilan disebut musyrik? Masa ada orang ziarah kubur disebut musyrik? Sedangkan dia masih sholat, masih zikir, masih wirid, masih mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang musyrik yang mengucapkan la ilaha illallah jadi muslim, sementara orang muslim gara-gara ziarah kubur jadi musyrik? Paham? Nah, amal perbuatan yang wajib itu ganjarannya surga. Ini yang paling baik. Yang ketiga, ada amal perbuatan yang dibalas 10 kali lipat. Amal perbuatan yang dibalas 10 kali lipat. Contohnya apa? Bapak tahu pedoman hidup? Tahu pedoman hidup dalam hidup tahu? Apa hidup? Pedomannya? Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup? Betul? Sering dibaca? Insya Allah kadang-kadang. Sering dipahami? Insya Allah. Setiap huruf yang dibaca, satu huruf itu 10 ganjarannya. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah berapa huruf?
kalikan kali 10 berapa huruf. Tapi orang rata-rata sudah banyak yang meninggalkan ini. Daripada bapak pegang Quran, baca Quran, mending buka WA, baca WA. Daripada baca Quran, iseng, mending buka Facebook, terus lihat-lihat status orang. Daripada baca Quran, mending buka Instagram, lihat, atau buka Shopee, lihat-lihat dibeli kagak. Cuma lihat-lihat terus. Atau buka TikTok, lihat orang gila lagi pada main TikTok, joget. Itu kan orang gila. Cari duit dengan cara tidak punya rasa malu. Banyak zaman sekarang. Bahkan cari duit rela guyur orang tua. Orang tuanya diguyur tengah malam. Live. Nyari duit. Ini kan sudah orang gila. Seperti tidak ada lagi. Coba kalau dia mendekatkan diri dengan Al-Quran. Terus dipakai live. Lebih baik daripada orang guyur orang tua. Kalau niatnya benar, saya mau dakwah, tapi dengan cara baca Quran. Mudah-mudahan banyak yang nonton, terus banyak yang senang dengan bacaan Al-Quran. Ini amal perbuatan yang 10 kali lipat sama Allah. Satu huruf 10 kali lipat. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa 10 kali lipat itu juga tambah 10 dosanya dikurangi. Ini amal perbuatan yang setiap hari kita lakukan. Kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Seperti peta ketika kita berjalan. GPS ketika kita berjalan. Tapi pada kenyataannya, banyak yang ditinggalkan. Tapi pada kenyataannya, Al-Quran itu dianggap sudah tidak ada. Hanya sekadar pajangan dinding. Sehingga banyak, naon bahasa Sunda nama ramat. Naon bahasa Indonesia naon ramat. Bulukan. Sudah tidak jelas bentuknya. Padahal pedoman hidup ketika orang membuka dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Qur'an. Ketika orang mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka hidupnya bukan hanya dunia tapi sampai akhirat selamat. Dunia dan akhirat, senang dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Simpel ternyata hidup itu. Enggak sulit. Cari yang 10 melalui Al-Quran. Ada lagi yang 700 kali lipat amal perbuatan. Apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Yang Allah kalikan 10 dikali 7 menjadi 700 kali lipat. Salah satunya adalah sedekah. Sedekah itu ternyata bisa dikalikan sampai 700 kali lipat. Kalau menurut ahli sedekah, Ustaz Yusuf Mansur, walaupun sekarang lagi ramai katanya, gara-gara suatu. Tapi menurut ahli sedekah, hitung-hitungan sedekah. Atau menurut Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang disebut sedekahnya, dibagi menjadi 8 asnaf. Mana diambil yang wajibnya. Maka yang wajib yang dipakai yang didahulukan dibanding yang tidak wajib. Tapi sebetulnya yang tidak wajib itu yang ganjarannya lebih besar. Contoh Pak, Bapak punya tetangga yatim atau fakir miskin. Wajib nggak kita santunin? Wajib. Ini wajib, ganjarannya jelas. 100 kali lipat, 700 kali lipat, jelas. Dikasih wajib. Orang tua wajib nggak? Wajib. Bukan disantuni, diberikan sama orang tua. Kita punya orang tua wajib. Ada fakir wajib, ada musafir wajib, apalagi mu'allaf, gharim dan sebagainya, itu wajib. Ada yang tidak wajib, balasannya itu full. Tahu Bapak siapa? Nih Pak. Atau orang yang dulu ngajarin Bapak mengenalkan Allah pertama kali. Atau yang pertama kali mengenalkan alif, atau a, ba, ta, atau mengenalkan Allah pertama kali usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, itu nggak wajib disantuni, tapi ganjarannya
itu lebih daripada orang yang wajib. Ini menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Kita kadang lupa memuliakan orang yang membawa ilmu yang disampaikan ke kita, padahal itu ganjaran terus nyampe kepada dia. Ini amal yang 700 kali lipat nggak ada apa-apanya dibanding yang wajib. Orang-orang yang membawa agama, mengajarkan kepada anak-anak kita, itulah yang harus kita muliakan. Kenapa? Kita punya anak, serahkan ke Ustadz. Ustadz, pengajarkan budak, tolong ajarin ini anak. Kenalin sama Allah, kenalin sama Nabi-Nya, kenalin bagaimana tata cara salat yang benar, kenalin fikihnya, dan sebagainya. Sampai dia bisa mengerti tentang agama, lalu diamalkan. Nyampe nggak ganjaran ke Bapak? Nyampe nggak? Bisa nggak jadi penolong ketika dia jadi orang salih? Bisa. Nyampe ke Bapak, nyampe kepada yang ngajar. Sekarang Bapak bawa anak ke Madinah, ke madrasah, terus baca Quran sama gurunya, sama Ustaz diajarin Bismillahirrahmanirrahim sampai dia bisa tahu hurufnya satu persatu, hukum tahu, hukum fikihnya tahu, lalu dia baca Quran tuh satu huruf nyampe ke orang tuanya, nyampe ke anaknya, nyampe ke gurunya. Sekarang Bapak, bukan saya anti sekolah, tidak, datang ke SMP atau SD, baca ini Ibu Budi, ayah ante eta ganjaran anak. Hiji huruf I ayah ganjaran deh. Tuh ayah. Nu disebutkan mah ayah mangan alif, ba, ta, sa, jim nepi ka iya. Huruf A, B, C, D nepi ka Z. Mah teu aya ganjaran. Budak titah maca buku nepi ka paham bukuna, tapi buku pengetahuan umum. Buku tentang kedokteran dibaca nepi ka hafal, dibere Quran I U A I U, loba keneh ganjaran kakarek maca A I U A I U A I U terus bolak-balik, ieu mah can tangtu. Ilmu mah nambah, tapi ganjaran can tangtu. Terus deh. Benar nggak? Ilmu nambah nggak? Nambah, orang sekolah nambah ilmu, tapi pahala belum tentu. Sampai ke Bapak belum tentu. Kalau manfaat, kalau nggak manfaat, kalau nggak manfaat kan nggak nyampe sama sekali. Tapi orang baca Quran, bisa baca Quran alif batasa, ini nyampe, Bapak nggak ngerasa. Setiap anak baca Bismillah nyampe ya Bapak. Orang tuanya nyampe, ini yang perlu disiapkan. Maka saya pesan kepada orang tua, termasuk para polisi. Di sini para polisi semua penjaga abdi negara. Pesan, siapkan satu orang. Supaya apa? Yang akan memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunan kita satu orang saja jadi usahawan. Ahli matematika sudah banyak. Ahli fisika sudah banyak. Ahli kimia sudah banyak. Omo ahli politik mah paribut kursi geus loba. Calon Kapolres sudah banyak Pak ya? Banyak, ini bisa menjadi calon Kapolres semua. Calon Kapolsek banyak ya? Banyak. Tapi calon ulama belum banyak Pak, masih sedikit. Saya doakan semua menjadi orang sukses. Menjadi Kapolda, saya doakan jadi Kapolda. Mau cita-citanya jadi Kapolri, saya doakan jadi Kapolri. Menjadi Kapolres Ciamis, tapi jangan sekarang, nanti. Sekarang masih ada yang ngisi. Saya doakan insya Allah ke depan menjadi orang sukses semua. Dan mudah-mudahan Ciamis makin jaya. Makin aman, makin tentram, makin damai. Karena Ciamis apa? Pertama kali Islam itu ada di Indonesia. Mungkin Bapak belum tahu ya. Ciamis itu 1300 tahun yang lalu, atau tahun 1300-an, itu sudah ada Islam. Sebelum Wali Songo. Orang Bogor apal di mana? Ya tahu sejarah. Makomnya ada salah satu orangnya. Kebetulan masih tidak jaga. Keluarganya masih keluarganya, disebut Batalegawa. Beliau itu seorang pedagang, dagang dari Indonesia nyampe ke Arab. Di Arab dia masuk Islam, ngambil haji, belajar Islam, datang ke Indonesia, maka disebut Haji Purwa. Orang yang pertama kali haji.
Orang pertama kali haji, disebut Haji Purwa. Punya istri orang India, namanya Nyai Parhana. Itu pertama kali. Baru setelah itu datang 2 orang. Satu Syekh Kuro dan Syekh Zatul Kahfi. Syekh Kuro makamnya di Karawang. Syekh Zatul Kahfi melahirkan para wali songo. Pertama kali. Ciamis awal. Kerajaan Ciamis. Setelah Tarumanegara. Kalau boleh tahu sejarah, Jawa banyak keturunan Ciamis yang mendirikan kerajaan Jawa. Ciamis ini tua, paling tua di Jawa Barat itu. Islamnya paling tua, tapi anehnya sekarang kampung-kampung sudah mulai banyak makin sepi agamanya. Mungkin makin ditinggalkan. Saya membina anak-anak santri dari mulai 4 tahun sampai SMA. Itu dulu dari mulai 15 orang sampai 200 orang. Sekarang menurun drastis. Geus arembungeun ngaji. SD, lepas SD, udah. Kerjaannya handphone, depan kecamatan, main wifi, dan wifi gratis, begini semua. Sesama teman nggak ada yang ngobrol. Autis namanya. Jadi lamun aya orang babaturan kieu we, udah di autis. Boleh nggak apa-apa kalau ada manfaatnya, tapi jangan sampai meninggalkan satu kewajiban. Belum tentu dia paham. Dengan urusan agamanya akan dibawa, apalagi laki-laki itu pemimpin, kedepannya dia akan memimpin rumah tangga. Bagaimana selaku seorang pemimpin rumah tangga, tanggung jawabnya apa saja? Laki-laki ini semua, ini membawa beban yang luar biasa. Seorang suami itu bebannya luar biasa. Punya istri, dosanya siap-siap ditanggung oleh suami. Punya anak perempuan, siap-siap ditanggung oleh bapaknya. Punya saudara perempuan, siap-siap kalau misalnya kita nggak pernah negor, kita dapat dosanya. 3 Pak, udah 3. Punya ibu, kalau misalkan masih ada hati-hati. Kalau misalkan dia melakukan satu kemaksiatan, maka dapat kita sebagai anaknya dosanya. Jadi bebannya luar biasa. Maka siapkan dari sekarang. Apa sih yang disiapkan Ustaz? Keturunan apa? Satu yang bisa memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Orang yang hafal Quran. Kita nggak hafal, kita nggak bisa membaca dengan lancar. Keturunan kita jangan sampai seperti itu. Minimalnya ada orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Insya Allah banyak Pak kepala polisi anaknya jadi penghafal Al-Quran tetap menjadi polisi. Katanya kan sekarang dari Akpol sendiri menerima beasiswa bagi penghafal Quran, betul kan? Betul, di TNI sama kuliah sana. Kenapa? Ingin berkah dalam kehidupan. Kenapa seperti itu? Ada kisah apa banyak. Saya ada satu kisah di Bogor. Ada anak nih pesantren begitu keluar SD, dia ngafal Al-Quran. Sambil sekolah SMP. Kata ibunya, sok masuk aja nanti ngafal Al-Quran. Karena cita-citanya luar biasa. Dia ngafal tuh selama 3 tahun, sehingga hafal selama 3 tahun. Mungkin hafalannya 3 tahun. Tiba-tiba ngobrol sama ibunya begitu keluar. Bu, setelah ini saya mau kuliah. Kuliah kumaha SMA aja. SMA kan juga belum, kamu kenapa bisa mau kuliah? Capek harus sekolah lagi SMA mah. Saya mau daftar aja. Ya udah, ambil paket aja, bisa nggak? Ambil paket kuliahnya, SMA-nya, nggak sampai 1 tahun dapat ijazah, terus langsung daftar beasiswa. Dia ngambil 1 di Madinah, terus ngambilnya di Jerman. Nggak diterima di Madinah, diterima di Jerman. Padahal lulusan SMP. Apa yang dibawanya? Syahadah Quran. Dibawa ke sana syahadah Qurannya, dicantumkan. Ternyata di Jerman ada 1 universitas yang rata-rata lulusannya dari sana itu cum laude, itu ternyata para penghafal Quran yang diberikan beasiswa dari Jerman. Termasuk dari negara-negara Tajikistan, Uzbekistan, pokoknya yang tan, yang Eropa Timur.
Itu banyak penghafal Quran, rata-rata kuliah di Jerman, itu rata-rata cum laude. Apa tuh cum laude? Sempurna nilainya. Si anak ini daftar kuliah, diterima di sana di Jerman, nggak sampai 4 tahun, 2 tahun lulus. Berarti usia 16 tahun atau 17 tahun, dia sudah S1 dengan nilai cum laude. Nggak sampai situ, lalu dia daftar lagi karena penasaran di Madinah, dia daftar lagi beasiswa Madinah, diterima S2-nya, nggak sampai kepada 2 tahun, 1 tahun dia lulus cum laude di usia 18 tahun. Sudah cum laude, sudah S2, sekarang menjadi salah satu rektor di Jerman, rektor termuda di Jerman. Modalnya apa? Hafal Quran. Diteliti di Jerman, kenapa orang-orang ini bisa cum laude? Ternyata orang yang hafal Quran, kecerdasannya meningkat 80%. Quran saja hafal kan? 6.666 ayat. Hafal. Apalagi buku. Karena menjaga Quran itu bukan hanya sekedar menghafalnya saja selesai menghafal. Setiap hari dia mengulang hafalannya yang ada dalam otak, terus diulang. Sehingga hafalannya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Beda dengan buku. Bapak tahu Ustaz Adi Hidayat? Hafal Quran, bahkan tahu pojok atas, pojok bawah, tengahnya, barisnya, dan sebagainya. Bahkan dia hafal hadis dengan nomor urut hadisnya, disebut Kutubus Sittah, atau 6 periwayat hadis, dia hafal hadis. Sama seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu hafal Kutubus Sittah. Atau hadis-hadis dalam 6 kitab itu hafal. Ini luar biasa. Dari mana awalnya kecerdasan itu? Hafal Quran. Maka Bapak siapkan. Selain Allah tambah kecerdasannya, Allah juga muliakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar, maka Allah akan panggil anak-anak penghafal Quran. Siapkan semua orang yang penghafal dipanggil, Anu bin Anu, Anu bin Anu bin Anu bin Anu, terus dipanggil. Dikumpulkan di hadapan semua dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kumpul semua termasuk Bapak semua, kumpul. Bapak Ustadz tahu kisahnya ada dalam Al-Quran dan hadis, dalam hadis. Nanti dikumpulkan, lalu bersaksi, memakaikan orang tuanya dipanggil, yang hafal Quran itu dipakaikan mahkota kepada orang tuanya. Di hadapan yang punya dunia. Maka Bapak siapkan. Minimal 1 orang, tidak usah banyak. Kakek saya punya keinginan anaknya hafal Quran, nggak kesampaian. Lalu punya cucu, wayahna ayah budak, atau kalau bisa ada anak salah satu yang hafal Quran. Ternyata ada beberapa orang. 1, saudara saya yang punya pesantren di Bogor. Yang kedua, saya di Sukadana. Yang ketiga, adik saya. Sekarang nambah lagi dengan cucu cicitnya yang lain menghafal Quran. Kenapa? Karena dia tahu ada 10 orang yang bakal disyafaatin dengan Al-Quran, dengan orang penghafal Quran. Sekarang saya mulai masuk ke sekolah-sekolah, pengen tahu apa tanggapannya. Supaya apa? Supaya orang pada senang dengan Al-Quran. Ini pedoman hidup buat kita supaya nggak tersesat di dunia dan akhirat nanti. Kita berasal dari mana, Pak? Dari Allah. Asal kita dari mana? Dari Allah. Ketika kita sebelum di dunia, kita tinggal di mana, Pak? Nabi Adam dulu tinggal di mana? Sebelum di dunia turunkan? Surga. Asalnya berarti di mana? Tinggalnya surga. Jangan sampai ketika kita pulang kembali ke tempat asal kita, kita salah tempat. Benar nggak? Kita datang nih, membara ke Jakarta. Berkembara ke Jakarta. Berangkat. Mau cari apa? Cari bekal kan? Cari bekal bukan? Orang Ciamis ke Jakarta cari bekal. Bekal apa? Bekal hidup. Sama. Kita hidup tuh dari diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiapkan buat balik lagi bekalnya. Bekalnya sekarang ketika kita di dunia.
Maka balik lagi ke asal kita, itu jangan sampai salah. Ada dua tempat. Satu neraka, satu surga. Kalau kita salah balik, berarti kita salah ketika dunia. Orang datang ke Jakarta cari bekal, ternyata salah cara cari bekalnya. Begitu naik mau ke Ciamis, naik bisnya, bis kemana? Ke Karawang, nyampe nggak? Enggak. Atau kita nyampenya niatnya ke Cirebon atau kemana? Ya nggak bakal nyampe ke Ciamis bisnya. Harus mana? Harus bis yang Ciamis. Bekalnya sudah disiapkan, maka jangan sampai salah. Kalau sampai salah naik bis, berarti sasar yang ada. Yang terakhir, amal perbuatan yang dikalikan, amal perbuatan yang tanpa memikirkan apa-apa kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal apa itu? Amal yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Yang tidak mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Lillah, billah, wallah. Ma'allah, semuanya Allah, 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 Allah. Apapun yang dilakukan, yang dikejarnya hanya Allah. Sama seperti kita mengejar seorang wanita, atau dulu zaman kita mengejar calon istri. Apa yang dikejarnya? Bukan manusianya, bukan siapa-siapanya, tapi bagaimana mengejar supaya dia itu cinta sama kita. Betul nggak? Supaya dia itu sayang sama kita. Sama, gunakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Apapun yang kita lakukan, bisa Pak, memang dari kepolisian, bisa Pak, dengan tugas Bapak, pekerjaan Bapak, bisa. Atau pan digajikan Hawaii, itu beda lagi. Pekerjaan dengan ini beda lagi. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika ada tugas saya niat kepada Allah, adapun misalkan ada bekalnya dari dinas, itu beda lagi. Allah mesti persiapkan. Kamu niatnya, masa Allah nggak kasih rezeki? Benar nggak? Sekarang Bapak misalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, piraku moal dibedadahar ku Allah. Piraku dieureunkeun nafasna, rezeki mah tetap dikasih, Pak. Jadi bisa jadi kepolisian, menjadi seorang kekasih Allah, bisa. Seorang tukang sapu bisa menjadi kekasih Allah. Siapapun bisa menjadi kekasih Allah. Bahkan saya pernah dengar tuh, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, tahu Gus Baha, yang sekarang lagi ramai di YouTube, pernah mengatakan bahwa salah satu pengawal bodyguardnya Michael Jackson itu waliullah. Pengawal bodyguardnya Michael Jackson itu waliullah. Atau pengawal bodyguardnya Mike Tyson itu waliullah, sehingga Mike Tyson bisa masuk Islam, sehingga Michael Jackson bisa masuk Islam. Kan kita nggak pernah tahu, bisa jadi di kepolisian ini ada waliullah yang kita nggak pernah tahu. Sebenarnya kelihatan tuh ustadznya ada sholat gitu baik. Untuk katingali waliullah mual apal, yang tahu wali adalah cuma wali. Ya'riful wali illal wali. Bisa jadi di antara semua ini ada yang seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika berdoa bareng-bareng di masjid, ternyata ada yang Allah senangi di kepolisian ini, sehingga doanya banyak yang diijabah. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna rahmataka arja min a'malina wa maghfirataka wa min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlan an tablughana fa inna rahmataka wasi'at kulli syai'in. Allahumma kama amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabataka fad'aunaka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kama amartana fa'ajibna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayna shighara. Wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.